Bye.
terjadi. Haleluya. Pemulihan terjadi. Pemulihan sesuatu terjadi. Haleluya, haleluya. Engkau sangat memperhatikan kehidupan kami. Engkau sangat peduli keadaan kami. Engkau mengerti betapa banyaknya kekurangan, kelemahan kami. Itu sebabnya biarlah Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Terlebih saat kami beribadah melayani Tuhan lewat pekerjaan firman Roh Kudus dan kasih Tuhan, kami semakin diubahkan, kami semakin dibaharui. Jika Engkau datang yang kali yang kedua, kami menjadi sama mulia seperti Engkau bertemu dengan Yesus di awan-awan permai. Sebabnya nyatakan firman-Mu, ampuni, sucikan, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci, mulai daripada pribadi hamba untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak Tuhan dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan urapan yang sama, untuk dapat mendengar firman Tuhan dengan baik, sehingga kami bisa mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, sampai dapat mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata Tuhan, firman dan Roh Kudus zaman Tuhan atas kehidupan kami, membaharui kami, menyucikan kami, mujizat terjadi. Ada masa depan sampai kebahagiaan surga kekal selamanya. Segala kuasa-kuasa iblis yang jahat selalu berusaha mengganggu hati dan pikiran saat kami mendengarkan firman Tuhan. Lewat itu keras hati, capek, bosan, roh najis, pikiran melayang-layang, bermain-main, apapun bentuknya kami usirkan semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Bahagia, damai, sejahtera yang daripada Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Pelajaran kitab Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-56 itu berjudul nyanyian pujian Maria. Dan isi dari nyanyian pujian Maria yang pertama adalah penyerahan diri sepenuh, ayat 46 sampai ayat yang ke-50. Lalu yang kedua isi dari nyanyian pujian Maria yaitu pengakuan, yaitu pengenalan akan pribadi Tuhan, ayat 51 sampai ayat yang ke-55. Dan yang terakhir isi dari nyanyian pujian Maria yaitu ayat yang ke-56, yaitu perlindungan Tuhan. Kita sudah pada bagian yang ketiga sekarang. Isi daripada nyanyian pujian Maria yaitu perlindungan Tuhan. Saya bacakan. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Jadi perlindungan Tuhan nyata bagi Maria. Ini isi daripada nyanyian pujian Maria bagian yang ketiga, yaitu mengenai perlindungan Tuhan. Kita sudah tahu dalam cerita-cerita sekolah minggu juga sering dijelaskan bahwa Maria ini adalah perawan, seorang yang suci, tetapi mengandung bayi Yesus. Jadi Maria mengandung bayi Yesus dan lalu pergi kemudian ke rumah Elisabet, dan lalu Maria tinggal di rumah Elisabet di sana selama 3 bulan. Ya, Yohanes 1 ayat 1 dan 14, di mana Maria ini mengandung bayi Yesus
Yesus itu adalah firman pengajaran yang benar. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, Yesus menjadi manusia, yaitu firman itu sendiri. Ya, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi bayi Yesus adalah firman pengajaran yang lahir menjadi manusia. Itu pengertian rohani bayi Yesus, ya. Jadi bayi Yesus adalah firman pengajaran yang benar yang lahir menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Maria mengandung bayi Yesus. Sekali lagi, bayi Yesus adalah firman pengajaran yang benar yang lahir menjadi manusia. Maria mengandung bayi Yesus. Ini sama dengan artinya. Artinya adalah Maria mengandung firman pengajaran yang benar. Maria mengandung firman pengajaran yang benar. Ini artinya Maria mengandung bayi Yesus. Maria mengandung firman pengajaran yang benar. Dan Maria dikatakan pada ayat yang ke-56 berada di rumah Elisabet selama 3 bulan. Nanti pada bagian terakhir kita akan perhatikan apa pengertian Maria berada di rumah Elisabet selama 3 bulan. Ya. Jadi Maria ini sekali lagi masih perawan suci, tetapi bersedia mengandung bayi Yesus. Ya, bayangkan seorang anak gadis tiba-tiba mengandung, nggak tahu suaminya, nggak tahu kapan diberkati, tapi mengandung. Itu adalah noda kebiasaan di bangsa Israel. Hukum Taurat, apabila ketahuan berbuat zina, ada ceritanya di dalam Alkitab, di mana perempuan sundal diperhadapkan kepada Yesus karena sudah melakukan perbuatan yang tidak benar, berzina. Ya, itu harus dirajam, dilempari dengan batu. Ya, itu adalah resiko yang dihadapkan kepada Maria. Jadi Maria masih perawan, tetapi dikatakan bersedia mengandung bayi Yesus. Artinya bagi kita sekarang, tadi bayi Yesus adalah firman pengajaran yang benar yang lahir menjadi manusia. Artinya bagi kita adalah gereja Tuhan. Ya. Gereja Tuhan sama dengan Maria, yaitu kita harus ada kesediaan untuk menerima firman pengajaran yang benar. Gereja Tuhan harus, ya, ada kesediaan untuk dapat menerima firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, bagaikan Maria, seorang yang perawan. Resikonya ya sampai siap kalau ketahuan dibunuh, memang dilempari dengan batu. Inilah, ya, ada kesediaan untuk menerima firman pengajaran yang benar, apapun resiko yang kita hadapi. Apapun resiko yang kita hadapi. Ya. Dan Maria yang kedua, tadi dia sebenarnya ya secara daging seorang perawan, wah, nggak mungkin, ini sesuatu yang resiko terlalu berat, tetapi ada kesediaan. Nah, lalu yang kedua, Maria juga setia menanggung bayi Yesus. Ya, kalau dia sekiranya tidak mau, wah ini malu betul, dia bisa digugurkan. Berarti dia setia, tidak digugurkan. Maria juga setia menanggung bayi Yesus. Bagi kita sekarang artinya kita harus mempunyai kesetiaan pada firman pengajaran yang benar. Apapun resiko yang kita hadapi, apapun resiko yang kita hadapi. Gereja Tuhan dilambangkan seperti Maria
harus sedia dan setia pada firman pengajaran yang benar. Apa prakteknya bagi kita sekarang? Ya, bersedia dan ada kesetiaan. Jadi ada kesediaan dan kesetiaan pada firman pengajaran yang benar. Apa prakteknya bagi kita? Yaitu prakteknya mendengar firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh. Ya, mendengar firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh. Ya, mungkin lelah badannya, ya menanggung resiko ngantuk. Kita harus sungguh-sungguh. Ya, apapun yang kita hadapi, ngantuk, mungkin enak istirahat, nonton, tapi kita harus. Inilah artinya kita sedia dan setia pada firman pengajaran yang benar. Setelah mendengar firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh, maka yang kedua kita bisa mengerti. Kalau kita mendengar ya dengan pikiran melayang-layang, ya sambil bermain handphone, nggak bisa mendengar firman dengan sungguh-sungguh, sehingga nggak bisa mengerti. Jadi harus mendengar dengan sungguh-sungguh dengan suatu kebutuhan. Om seringkali sampaikan kalau seperti makan nasi adalah suatu kebutuhan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh makan nasi kebutuhan pokok dengan ketawa-ketawa, ya bisa nanti nasinya masuk kemana? Ya bisa nanti kalau makan dengan tertawa-tertawa bisa nasinya juga bisa keluar dari hidung. Bahaya. Nah ini suatu kebutuhan. Jadi firman harus menjadi suatu kebutuhan, sehingga kalau firman menjadi suatu kebutuhan pasti bisa mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan kalau sudah mendengar dengan sungguh-sungguh, maka yang kedua bisa mengerti firman pengajaran yang benar. Mendengar melalui telinga yang benar. Ya kalau telinganya nggak benar, tuli. Nah, mendengar dengan sungguh-sungguh. Ya, tuli arti yang rohani. Ya, tidak taat dengar-dengaran, itu tuli secara rohani. Jadi mendengar dengan sungguh-sungguh sehingga bisa mengerti. Kalau sudah mengerti, nah ini firman sudah dicap di dahi, ya, lalu lanjut bisa percaya yakin pada firman pengajaran yang benar. Firman dicap di hati. Kalau kita nggak sungguh-sungguh hari-hari ini, antikris juga ada capnya. Ada capnya. Itu sebabnya kalau kita tidak mendengar firman dengan sungguh-sungguh, keinginan daging kita yang muncul. Sehingga inilah yang dicap oleh antikris. Jika nanti dengan cap antikris 666. Ya. Dalam 2 Timotius 3 itu ayat 1 sampai 5. Itu. Ya, jadi harus mengerti firman, percaya yakin akan firman. Dan kalau sudah percaya akan firman pengajaran yang benar, sehingga menjadi iman di dalam hati. Iman di dalam hati. Kalau kamu udah ibadah dalam Alkitab, tidak cukup harus iman. Ya, iman tanpa perbuatan, iman pada hakikatnya mati. Bagaikan tubuh tanpa roh. Kalau tubuh tanpa roh, ya itu sama dengan ya makhluk hidup yang lain itu, tidak ada rohnya. Ya, tidak ada rohnya. Ya. Nah itulah sama seperti binatang. Hanya untuk dibinasakan. Kayak ayam potong ya, besar dipotong. Kalau kita manusia yang terlahir secara sempurna, siap untuk dihakimi. Dan untuk dibinasakan selamanya di api neraka. Nah ini, maka tidak hanya cukup dengan iman, setelah firman menjadi iman di hati, harus sampai perbuatan iman. Yang terakhir apa? Mempraktekkan firman pengajaran yang benar apapun resiko yang kita hadapi. Praktek firman itu taat dengar-dengaran. Ya apapun resiko yang kita hadapi. Ya mungkin praktek sederhana yang kecil-kecil dalam keluarga, bisa dinasihati orang tua. Ya kalau tidak bisa dinasehati, ngedumel, kesal sendiri. Ya ini resiko. Wah, ini jadi
Jadi kalau kita taat dengar-dengaran itu ada resikonya. Daging kita rasanya berontak kan. Ya kenapa saya nggak seperti anak yang lain bisa bebas? Mungkin begitu kan. Yang lain bisa bebas jam jam bermain-mainnya setelah pulang dari sekolah bisa bebas. Ya kalau orang tua kita takut akan Tuhan ditanya kemana, ya harus jujur. Nggak enak kan bagi daging. Orang tua saya terlalu protektif, bukan untuk kebaikan kita sesungguhnya. Ini sampai praktek firman, pengajaran yang benar, taat dengar-dengaran pada firman, pengajaran yang benar. Ayo Om seringkali sampaikan ketaatan ya kepada orang tua secara jasmani, ketaatan kepada orang tua secara rohani gembala. Ya, kalau Om misalnya sampaikan harus begini sebagai pelayan Tuhan pakaiannya sesuai dengan firman Tuhan, jangan nggak taat. Resikonya apa? Ya daging kita ini gereja terlalu bagaimana? Bisa. Ya, memang harus demikian. Nah, kalau kita tidak bisa melembut dalam perkara-perkara yang kita anggap tidak penting, ya, maka nggak mungkin kita bisa taat dengar-dengaran pada perkara-perkara yang lebih penting. Karena bagi kita tidak penting, maka sesuatu yang penting pun akan menjadi tidak penting bagi kita. Ya dapat diperhatikan saat kita dengar firman keluar masuk, saat kita dengar firman ketawa-ketawa. Padahal ini penting, jadi menjadi sesuatu yang tidak penting. Semoga kamu dapat mengerti. Ayo tak dengar-dengaran, itu bagaikan Maria yang bersedia dan setia mengandung bayi Yesus. Firman pengajaran yang benar. Berarti setia mengandung bayi Yesus, maka kita bukan hanya saja mendengar dengan sungguh-sungguh, mengerti, percaya, yakin sampai pada firman, harus sampai praktek firman. Ini sama dengan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Sukar bagi daging, berat bagi daging. Ya, kalau tidak penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan, tidak mungkin kita bisa mengandung bayi Yesus. Harus jadi taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, ini sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Hasilnya Kisah Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Inilah perlindungan Tuhan. Pemuda mau mengalami perlindungan dengan Tuhan, dia mengandung bayi Yesus. Tanpa mengandung bayi Yesus nggak mungkin mengalami perlindungan dari Tuhan. Berarti siapa yang melindungi kita? Kemampuan kita sendiri, kehebatan kita sendiri. Harus kita membacakan. Kisah Rasul 19 ayat 8 sampai 10. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat, jadi 3 bulan. Ya. Saat Maria mengandung bayi Yesus, Maria pergi ke rumah Elizabeth kira-kira 3 bulan. Nah ini, ya hasilnya. Selama 3 bulan, ini hasil yang pertama. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Harus sampai berani praktek firman kita. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Inilah kalau mendengar firman menjadi sesuatu yang tidak penting, dapat disamakan dengan orang yang tegar hati. Kemarin dalam ibadah pendalam Alkitab sama dengan orang yang bebal. Ya. Itu hati yang tidak mau disucikan, itu ditutup dengan kebebalan. Ya, hati ini berisi, terkandung di dalamnya sesuatu yang jahat, najis sampai pahit. Ditutup dengan kebebalan. Ya, dalam Markus 7 itu. Ayat Markus 7 ayat 11 sampai 12 ya. Ya, nanti 11 sampai 13. Coba buka ya. Markus 7
Markus 7 ayat 12. Matius 7, coba Matius 7, perhatikan. Ini Om teringat saja mengenai dalam hati ini. Ayat 12, 13. Bentar ya. Iya, coba. Oh, Markus 7 ya, terima kasih. Ayat 22. Iya, ditutup dengan kebebalan tadi ayat yang ke-22. Iya, nah ini. Hati yang tidak mau bersih, itu ditutup dengan kebebalan. Kalau hatinya bebal, maka yang lainnya ada. Pencurian, ya. Pemuda dalam hal pencurian ini kan dalam pengertian rohani, ya tidak harus setelah misalnya saya sudah bekerja mengembalikan milik Tuhan, tidak. Belajar yang kecil-kecil. Kamu sudah belajar ini bukan sejak pemuda, sejak sekolah minggu. Ya, walaupun belum mengerti benar tentang mengembalikan milik Tuhan. Tetapi saya dengar-dengar orang tua saya begini, saya ikuti. Saya dapat jajan dari siapa? Ya dari tulang mungkin. Ya, 50.000 saya kembalikan 5.000. Harus belajar itu. Ya ini kalau hatinya bebal nggak yakin dengan begini-begini ya, sehingga pembunuhan itu bunuh sama dengan ada kebencian, timbul selalu pikiran jahat. Ini untuk memperkaya hamba Tuhan, bukan. Kami juga mengembalikan milik Tuhan. Ya, kita hidup dari kemurahan Tuhan. Ya. Dalam Kejadian Abraham juga demikian. Saat dia menang atas musuh-musuh, dia mendapatkan berkat daripada Tuhan, mengucap syukur atas kemenangan dia mengembalikan milik Tuhan. Nah ini, ya kembali lagi kepada kebebalan. Ayo kembali lagi tadi pada ayat yang ke-8, Kisah Rasul 19 ayat yang ke-8. Selama 3 bulan, oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Berbicara Paulus meninggalkan mereka. Paulus ini kan menyampaikan firman. Ya maka firman akan meninggalkan dia. Mau beribadah berulang-ulang pun gak akan ngerti sama firman. Itu sudah sama dengan ditinggalkan. Nah, tetapi kalau kita mau mengandung bayi Yesus, firman pengajaran yang benar, sedia sampai taat dengar-dengaran, mengulurkan kedua tangan. Hasilnya yang pertama, Tuhan mengulurkan tangan kepada kita dengan kuasa penyucian. Lanjut. Dan memisah-misahkan muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Kalau kita mau mengandung bayi Yesus, taat dengar-dengaran kepada firman pengajaran yang benar, apapun resikonya. Yang pertama, Tuhan mengulurkan tangan kepada kita dengan kuasa penyucian. Taat dengar-dengaran, kita akan mengalami kuasa penyucian oleh pekerjaan firman pengajaran yang benar, yaitu mulai dari penyucian hati. Itu tadi dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23 yang ditutup dengan kebebalan. Hati disucikan, firman pengajaran yang benar sanggup menyucikan hati kita dari segala keinginan jahat, dari segala keinginan najis, kepahitan hati, menjadi kehidupan hati yang lembut. Selama hati tidak lembut, maka kita tidak akan bisa menjadi domba-domba yang digembalakan. Tidak akan bisa. Alkitab menyamakan itu seperti kehidupan domba kalau mau digembalakan. Tetapi kalau suka menanduk kambing, Matius 25 itu ayat 31 sampai 34. Hari-hari ini firman ini sesungguhnya yang kita dengar, firman bagaikan pedang bermata dua menyucikan, bagaikan firman yang menghakimi kehidupan kita.
Ya, bukan untuk menyiksa tetapi untuk menyucikan kita, menolong kehidupan kita. Coba judulnya, ya, khotbah tentang kerjaan penghakiman terakhir. Kita baca Matius 25. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Kalau kita tak dengar-dengaran, sesungguhnya sekarang adalah masa penantian. Sekarang adalah saatnya masa kita dipisahkan, ya, memisahkan mereka daripada seorang. Sama seperti gembala, firman penggembalaan ini akan memisahkan domba dari kambing. Kambing yang tak mau dengar-dengaran. Ya, cobalah kita lihat kambing, kan jarang kan, kalau domba mana ada yang diikat. Kalau kambing harus diikat. Ya, kalau nggak diikat lari dia. Tuh, betapa disamakan seperti domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Jadi kalau tak dengar-dengar, kehidupan itu diberkati. Sesungguhnya kita sudah mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat yang ke-46. Tapi kalau kambing, ini dipisahkan ya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi hati disucikan dari segala keinginan jahat najis, menjadi hati yang lembut sehingga kita bisa tampil sebagai domba-domba yang digembalakan. Tetapi kalau kita keras hati dan menolak penyucian, menolak firman pengajaran yang benar, tampil sebagai kambing. Ya, ayo sikap kita terhadap firman pengajaran yang benar menentukan sesungguhnya apakah kita mau menjadi domba atau menjadi kambing. Dan akan terjadi pemisahan antara domba dengan kambing. Kalau domba makan rumput penggembalaan, ya, makan rumput ya. Tetapi kalau kambing menginjak-injak rumput, kan, menginjak-injak rumput. Itu. Inilah kalau kambing ini berarti kalau domba tadi bisa digembalakan dengan benar dan baik. Kalau kambing kehidupan yang tidak tekun, tidak setia, tidak tahan, seperti cara terlepas dari pokok anggur yang benar. Kalau terlepas dari pokok, coba kalau tanaman ranting terlepas dari pokok, apa akibatnya? Kering kan? Suatu saat sampai, ya kalau kering, ya panas terik, wah pasti bisa terbakar dia, habis. Kena pencobaan, kena masalah-masalah, gampang terbakar. Itulah orang yang kalau tidak taat ini memang begitu, kamu dah. Gampang terbakar. Pendeta itu sok betul, paling betul. Seperti kambing. Coba kalau tidak taat, ya begitu hatinya. Mari perhatikan pemuda. Ini kalau kita taat dengar-dengaran percaya. Yang pertama yaitu adalah Tuhan mengulurkan tangan kepada kita dengan kuasa penyucian. Ya, semakin suci semakin bahagia. Itu dia. Semakin suci semakin sampai menikmati kerajaan surga yang sesungguhnya. Yang sudah tadi dikatakan disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Yang kedua, hasilnya kalau taat dengar-dengaran. 1 Tawarik 13 ayat 14. Mengandung bayi Yesus. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Berarti orang yang diberkati mengalami pemeliharaan Tuhan. Berarti kalau kita tak dengar-dengaran, memang rasanya daging ini banyak menolaknya, kaum muda. Tetapi tangan Tuhan diulurkan dengan kuasa pemeliharaan. Percayalah, hanya tak dengar-dengaran yang Tuhan inginkan dari kita.
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita. Artinya Tuhan memberkati kita dengan berkat dari surga untuk memelihara hidup kita dalam kelimpahan. Om seringkali sampaikan kelimpahan itu bukan ukurannya jumlah. Kelimpahan ini ukurannya bukan jumlah, tetapi kelimpahan berkat yang daripada surga, yaitu kita sampai bisa mengucap syukur. Jadi kalau kita masih suka ngedumel, masih suka bersungut-sungut, padahal masih bisa makan ya. Kita katakan kalau sudah kamu bisa makan, pakai cukuplah sudah. Ya, jangan susahkan dirimu. Biarlah kesusahan sehari, cukuplah sehari. Kelimpahan itu artinya bukan berbicara soal jumlah, ya karena mungkin pendidikannya kurang, tidak kemampuan untuk bisa mengkuliahkan S1, S2, lalu kita itu belum mengalami kelimpahan. Orang yang kelimpahan itu bahkan dalam kesulitan sekalipun bisa mengucap syukur, itu berkat dari surga kaum muda. Kita harus mengerti itu. Dan yang terakhir, mari inilah tak dengar-dengaran. Tak dengar-dengaran. Ya, memang jalan Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalan. Karena daging kita ini yang seringkali seperti tadi itu. Bukan domba, tapi kambing. Kering sendiri nanti kaum muda. Jadi kebahagiaan daripada surga itu kita mengalami kelimpahan. Walaupun dalam kekurangan kita bisa mengucap syukur, itulah kelimpahan yang daripada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, yang terakhir ini. Kembali dalam Lukas 1 ayat 56. Setelah Maria mengandung bayi Yesus, dia pergi ke rumah Maria kira-kira 3 bulan. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ini Maria mengalami kuasa perlindungan dan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mengulurkan tangan dengan kuasa perlindungan dan kuasa pertolongan. Tadi kalau kita mau tak dengar-dengaran, firman ini sanggup menyucikan kehidupan kita, berkuasa untuk menyucikan kita sampai hati yang seringkali kesal, benci, iri hati, dengki, jahat, najis, pikiran yang jahat, tontonan yang tidak benar, itu semua berasal dari hati yang paling dalam ini. Sanggup firman menyucikan kita. Orang yang tidak taat dengar-dengaran itu, ya, selalu mengeraskan hati. Yang kedua, Tuhan sanggup melakukan perbuatan ajaib untuk memelihara kehidupan kita, memberkati kita dengan kelimpahan sampai mengucap syukur. Yang ketiga, Tuhan mengulurkan tangan kuasa perlindungan dan kuasa pertolongannya. Ya, mengalami kuasa perlindungan dan pertolongan sehingga dia tidak dirajam batu. Dia tinggal di rumah Elizabeth mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Kalau dia berkeliaran tahu, wah dia mengandung ini, kena rajam batu dia. Tuhan melindungi, mengalami kuasa perlindungan dan pertolongan sehingga Maria tidak dirajam batu. Sekali lagi hukuman karena Maria hamil tanpa suami, hukumannya dilempari dengan batu. Ya, maka kalau kita tak dengar-dengaran, apapun resikonya, tangan Tuhan sendiri diulurkan dengan kuasa perlindungan dan kuasa pertolongannya. Puji Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai 10. Ayo sungguh-sungguh. Kalau kita mau mengalami kuasa perlindungan yang daripada Tuhan, ya mengandung bayi Yesus. Taat dengar-dengar, setia pada firman pengajarannya. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga. Tadi 3 bulan. Ya, jadi kalau 1 tahun, sepertiga, seperempat.
ya, jadi sepertiga. Jadi sepertiga dari pohon-pohon dan anguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Tadi 3 bulan, ya. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada suatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Kita dilindungi dari sepertiga yang akan terjadi. Ya, ini artinya 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Nah, ini kalau kita tak dengar-dengaran dilindungi Tuhan. Tadi 3 bulan, 3 bulan dilindungi dari sepertiga yang lain. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ya, jadi 3 bulan itu adalah sepertiga dari masa kandungan. Ya, jadi mengandung itu 9 bulan ya. Jadi 3 bulan itu sama dengan sepertiga masa kandungan. Ini pengertian-pengertian rohani yang dibukakan rahasia. Jadi kita harus mengerti kalau kita mengandung bayi Yesus tak dengar-dengaran. Tadi 3 bulan kita mengalami kuasa. Firman ini sanggup menyucikan kehidupan kita. Firman ini sanggup memelihara kehidupan kita sampai bisa mengucap syukur. Ada perlindungan, ada pemeliharaan daripada Tuhan. Dilindungi dari sepertiga yang lainnya yang akan terjadi nanti. Ya, 3 bulan ini adalah sepertiga masa kandungan. Maka kesimpulannya, kalau kita tak dengar-dengaran pada firman, pengajaran yang benar, firman dengan kuasa perlindungan pemeliharaannya, maka kita akan dilindungi dari hukuman yang melanda dunia yang ditandai dengan sepertiga. Ya. Menghadapi masalah apapun, kalau kita tak dengar-dengaran, pasti ditolong dan dilindungi oleh Tuhan dalam ketekunan penggembalaan. Kandungan firman pengajaran ini makin besar, semakin besar. Jadi kalau kita tidak tergembala, bagaimana kandungan itu semakin besar? Ini pengertian secara rohani ya, supaya kita gampang mengertinya. Ya, kalau nggak makan, ya coba ya wanita sedang mengandung nggak dikasih makan, mati bayinya. Ngerti ya? Semoga kita mengerti. Tekun, seorang domba bukan seekor domba itu digembalakan tak dengar-dengaran. Kambing diikat pun masih mau lari-lari. Domba nggak diikat, tunduk aja dia. Ya coba nanti nonton di YouTube. Bahkan ada tadi dengar, nanti coba dilihat bagaimana kalau gembala itu manggil, maka domba-domba itu datang. Tapi kalau ada gembala lain manggil dengan suara yang berbeda, domba itu nggak tahu. Ya, mohon maaf, itu yang si Belo itu nggak tahu dia ini suara siapa, itu aja tahu. Ya domba, ini firman Tuhan domba. Ya, semoga kita mengerti. Ayo, kalau kita tekun dalam penggembalaan, kandungan firman pengajaran ini semakin besar, sehingga kita semakin disucikan, semakin diberkati, semakin dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Sampai suatu-waktu kita ditampilkan dalam kitab Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Ya, Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Kita ditampilkan dalam kandungan firman pengajaran yang benar sampai betul-betul lahir, ditampilkan sebagai terang dunia, sebagai mempelai wanita Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itu benar-benar penerang tadi, tampil menjadi saksi, menjadi berkat sampai jika Yesus datang kali yang kedua.
kita bertemu dengan Yesus di awan-awan yang pertama. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya undang pemain musik singer tampil ke depan. Mari, biarlah pengertian rohani ini akan membawa kita betul-betul ya menjadi kehidupan anak muda, kaum muda yang dikembangkan dengan baik benar. Jangan gunakan logika, nggak bisa taat. Imannya nggak akan muncul. Ya bagaimana bisa perbuatan iman, praktek firman, imannya nggak muncul. Ya, disamakan dengan orang yang tegar hatinya, keras hatinya. Ya, dipisahkan dari domba untuk dibinasakan semua. Itu pun saja. Maka semakin firman itu tak dengar-dengaran, akan membuat kita semakin diberkati, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, karena salibmu ku hidup. Haleluya. 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 Puji. Terima kasih. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidup, Kau berikan hidup yang baik. Darah menyucikan hatiku. Oh, nyatakan Kaulah segala. Berpengharapan kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku berserah hanya kepada Yesus. Kaulah segala karena salibmu. Karena salibmu mudah saja, karena salibmu perlahan saja. Karena kalau mau mengalami kuasa perlindungan daripada Tuhan, sungguh-sungguh mengandung firman sampai pada praktek firman. Semakin firman Tuhan dipraktekkan, sesungguhnya kita akan semakin diberkati Tuhan, dilindungi, dipelihara, ada masa depan. Mujizat-Mu karena salibmu perlahan, karena salib. Marilah kaum muda, jangan sampai tegar, keras, melembut saja, menjadi domba yang tergembala benar dan baik. Apapun yang menjadi kerinduan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Angkatlah kedua tangan kita, angkat kedua tangan kembali. Haleluya. Haleluya.
kedalaman hati kami. Kuasa firman sanggup melindungi, memelihara kehidupan kami, memberkati kami secara melimpah. Ada kebahagiaan surga. Mohon belas kasih, jamaah. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Turunkan kedua tangan kita. Terima kasih. Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Firman Tuhan masih dinyatakan supaya kami terhindar dari celaka mara bahaya yang akan menimpa seluruh dunia ini sampai pada penghakiman yang terakhir. Kami akan tampil sebagai terang, menjadi berkat di dalam keluarga, dalam ibadah pelayanan, sampai jika Engkau datang kali yang kedua. Menjadi sama seperti Engkau bahagia selamanya bertemu dengan Engkau di awan-awan yang permai. Mohon belas kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Tetapkan firman dan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kamu dah. Pekerjaan Tuhan kita jalankan, kunci F. Tuhan kita bagi kakiku, kunci apa itu? F apa gila? Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan kita bagi kaki. Firman-Mu Tuhan, ayo. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, dan itu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Beri kekuatan baru, bukan terbang, tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu bukan aman, bukan aman, bukan aman untuk haleluya. Puji Tuhan. Selesai pada ini kita latihan vokal grup, sungguh-sungguh manfaatkan waktu dengan baik ya untuk persiapan Jumat Agung ya, persiapkan lagu ini untuk Jumat Agung. Berarti Jumat Agung atau Paskah ini pujian? Oh, Paskah ya. Paskah. Minggu depan Paskah. Ya, tinggal minggu depan Paskah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo kita tamatkan ibadah ini. Saya undang bersama bangkit berdiri. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon kuasa firman bekerja dalam kehidupan kami. Kami mau mengandung bayi Yesus. Semakin firman bekerja dalam kehidupan kami, kami akan semakin diberkati Tuhan, berkelimpahan, sampai bisa mengucap syukur dalam segala hal. Pergumulan apapun kehidupan kaum muda, Tuhan tolong semuanya gembalakan kaum muda untuk bisa betul-betul tergembala benar dan baik. Joshua Tuhan berkati, mohon belas kasih Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya, kerinduannya ke depan, Tuhan tolong semua, tetap Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Daniel yang dulu juga Tuhan berkati, kuliahnya Tuhan tolong, tetap berharap kepada Tuhan dalam setiap kebutuhannya, buka jalan, tetap mengandalkan Tuhan, kuat teguh hati. Berdoa juga hamba buat David Tabu Bolon, apapun yang sedang dikerjakannya, baik juga mengikuti tes, buka jalan, tetap mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah kecewa, tetapi tetap selalu berkemenangan, buka jalan semua. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kerinduannya. Daniel Sinaga juga
Tuhan tolong masa depannya buka jalan, apapun rencananya ke depan, biarlah tetap mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian juga Yusuf, sekolahnya juga tolong pergaulannya Tuhan di sekolah, pakai menjadi saksi, menjadi berkat, tetap bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, takut akan Tuhan. Rivaldo juga biarlah tumbuh kembangnya dalam penyertaan Tuhan, semakin mengerti firman, menikmati kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Putri Batei juga Tuhan berkati, campur tangan Tuhan dalam kuliahnya, berikan kekuatan kesehatan, menyelesaikan tugas-tugas kuliah, dosen tidak mempersulit, lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan. Saudari Ruth Yanturi juga, biarlah Engkau yang membuka jalan setiap apa yang menjadi kerinduannya masa depannya, biarlah Tuhan yang menolong kehidupannya. Tetap berharap Tuhan, setia beribadah, melayani Tuhan. Demikian juga Anggi Sianturi juga, biarlah mohon belas kasih Tuhan, apapun yang menjadi kerinduannya, Tuhan buka jalan, bisa tergembala benar dan baik, Tuhan yang selalu menolong kehidupannya. Gabriela Sianturi dalam mengikuti ujian menyelesaikan sekolah, Tuhan tolong semua, berikan hikmat daripada Tuhan, bahkan mengikuti selanjutnya ujian UNBK, biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Apa yang menjadi kerinduan buka jalan, tetap menjadi Tuhan pakai hidupnya, selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa buat Julita Saragi juga, Tuhan berkati, biar sedang akan mengikuti ujian dalam minggu-minggu ke depan, berikan hikmat yang daripada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupannya di masa mudanya, biarlah Tuhan yang menjadi tempat pengharapannya. Kami juga berdoa buat Priscilla, sekolahnya juga Tuhan tolong, pergaulannya Tuhan tolong semua, pakai menjadi saksi, menjadi berkat, tetap setia beribadah, melayani Tuhan. Kami berdoa buat Hana, Rahel juga, biarlah semakin tumbuh kembang mereka, semakin mengerti firman Tuhan, biarlah semakin menikmati kemurahan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Yang tidak bisa beribadah, Tuhan ampuni, mohon kemurahan Tuhan menolong kehidupan kaum muda yang lainnya. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kedua orang tua kami Tuhan berkati, biarlah mereka bisa bekerja dengan baik. Demikian halangan-halangan yang diperhadapkan dalam pekerjaan, buka jalan semua, tetapi sesungguhnya biarlah semua bisa setia, tergembala dengan benar dan baik, pasti terbuka jalan-jalan baru dalam setiap persoalan pergumulan. Selesai ibadah ini, latihan vokal grup, kembali ke rumah masing-masing. Tuhan menyertai, menjaga di perjalanan, tiba saya selamat di rumah, kembalikan kami besok dalam ibadah ini, tergembala benar dan baik, bukakan rahasia firman-Mu di tengah kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian yang mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.